Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini dengan NIM 240000501, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu tukang becak yang ada di sekitaran Jalan Malioboro, Yogyakarta, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia. Izin mewawancara nggih, Bapak? Ya, enggak apa-apa. Dengan Bapak siapa? Pak Kus. Pak Kus. Nggih. Nama panggilan aja Pak Kus. Oke, Pak Kus ya. Kerja sebagai tukang becak sejak kapan, Pak? Ya, udah sekitar kurang lebih 13 tahun, kurang lebih aja. 13 tahun. Oh. Selama 13 tahun itu terus di Malioboro. Iya. Ya, ada di Malioboro, ada di sepanjang jalan itu dekat wisata Taman Pintar juga dulu. Wah, di kawasan sini aja lah. Masih ada satu daerah sini Malioboro dan perfect di sini. Dari mana asalnya, Bapak? Bantul juga. Oh, Bantul. Dari rumah ke sini itu berangkatnya dari jam berapa, Pak? Ya, nggak pasti, tadi sekitar jam setengah 8-an kurang lebih, tapi kurang lebihnya setengah 8 tadi. Estimasi waktunya berapa menit, Pak, kalau becak kayu itu? Apanya? Dari rumah ke sini berapa menit? Saya becaknya cuma sewa aja. Pakai rumah, pakai motor. Ke sini kurang lebih sekitar seperempat jam. Kan cuma santai kan, Nggih. pelan-pelan. Alasan utama memilih profesi tukang becak apa, Pak? Kerjaannya. Nggih. Alasan utama memilih. Dulu saya udah kalau di tempat pembangunan itu nggak apa itu namanya, nggak aktif, cuma ada kayak orang nggak ada itu. Oh, jadi sebelumnya ini ya, Pak, apa namanya, yang bikin rumah gitu-gitu, Pak? Di rumah Pak, iya. Dulu ya ada apa itu namanya, tempat kantor apa, Proyek-proyek pembangunan proyek, seperti ya, itu. seperti proyek pembangunan gitu Ya, terus beralih menjadi becak. ya. Pengalaman pertama Bapak narik becak itu kayak apa, Pak? Dulu bapak saya kan juga tukang becak juga. Waktu dulu saya di Jalan Pawiro Taman diajari sama bapak, kalau nggak ada proyek pembangunan Narik belajar becak. narik becak, saya ajarin sama bapak saya. Tapi ada tarian bapak yang dapat suruh narik aku sampai sana, tahu nggak? Terus saya bilang gini, ancarannya lampu merah itu, oh ya saya bawa. Tapi ternyata udah tahu pengen narik itu, ternyata bisa narik becak. Oh, nggih. Jadi rutenya hanya dari Malioboro ini sampai sekitaran Malioboro ini ya, Pak? Iya, ya ada tempat wisata seperti Taman Sari, Keraton. Ada yang mintanya situ, tergantung mintanya penumpangnya. Oh, tergantung minta penumpangnya. Dari mana-mana pun saya antar. Jauh dekat tuh saya mau kalau tarifnya cocok gitu. Kalau rata-rata penghasilannya berapa, Pak, sehari? Nggak pasti Mbak, nggak pasti, nggak dipastikan kalau itu. Paling banyak berapa? Ya tahu bisa, kalau hari-hari biasa bisa di atas 50. Oh, bisa di atas 50.000 ya? Kadang kan buatan mesti kan Mbak, kadang Iya. hari saya yang bilangin aja yang hari-hari biasa. Seperti hari Senin sampai biasa itu kan biasanya kan penumpang kan cuma 1-2 aja. Kalau yang hari-hari besar ya jangan dikatakan, soalnya kan mesti dapat Iya. banyak gitu aja Mbak. Nggak aktif di atas 50 mayoritasnya gitu kalau hari-hari biasa. Kalau pulangnya jam berapa biasanya? Nggak pasti Mbak, kadang kalau masih lihat wisatawan banyak, pengennya nanti gitu. Sampai malam tapi, Pak? Biasanya sih ya. Kalau penghasilannya itu per hari bisa mencukupi nggak, Pak? Atau kurang masih? Ya kalau saya dikatakan, itu kan anak saya kan baru SD, mau masuk SMP juga sekolah. Ya, yang besok yang satu kelas SMP 1, yang satu kelas 6. Kan udah imudian gitu. Yeah. Anak saya itu mintanya pengen ini gitu, pengen kayak teman-temannya Yeah. seperti pengen apa itu harus itu. Pengen seperti temannya ya, Pak? Nah, itu kalau dikatakan kalau itu nggak cukup sebenarnya. Pengennya ya kalau pengen ada bantuan apa bisa, saya juga mau. Ya Pak ya. Tuh, saya kan anak saya kan juga kelas 5 sama 6 sekarang. Besok kalau mengikuti mau SMP terus SMA. Nah,
itu terus pulangnya pengen motor, pengen itu kan biasanya kan gitu. Kalau nggak siap-siap dari sekarang gitu. Susah ya, Pak. Iya. Tukang beca itu rekoso mbak, Rekoso, tapi Mbak. rezekinya halal barokah, bisa menyenangkan penumpang, Iya, benar. mengantarkan penumpang jangan sampai ribut masalah uang. Tujuan itu harus sampai semua. Mintanya gimana diantar. Kalau sekarang kan ada becak baru ya Pak, becak Iya, motor, iya. terus ada becak listrik juga ya Pak? Iya, katanya? Iya. Kalau menurut Bapak ini pendapatnya bagaimana tentang becak motor dan becak listrik Pak? Iya. Kalau saya ya mbak, kalau becak kayu itu ternyata kan kalau hariannya kan cukup paling besarnya kan 10.000 aja udah pagi sampai sore sampai malam. Ya itu repotnya kan untuk manfaatnya itu kan cuma tambah ban juga. Kalau yang masalah kesulitan itu kan dandannya itu kan nggak sulit kalau dandan-dandan. Kalau sulit nanti kalau ada apa itu namanya, kalau kerusakan apa kan nggak tahu. Wong udah terbiasa pakai kayu. Oh, jadi masih kalau ada yang rusak masih belum tahu cara memperbaikinya ya cara Pak? memperbaikinya. Kan becak kayu yang becak ini itu yang dilestarikan sama ngerso dalam ingin kabeh doso. Ini memang dilestarikan selamanya masih ada dunia itu nggak dihapus mbak. Iya. Kalau jumlahnya sekarang berkurangnya itu banyak atau enggak Pak, becak kayu? Ya, masih Kurangnya banyak. banyak. Masih banyak ya? Masih banyak. Kalau pas hari seperti Sabtu Minggu itu ya memang masih lumayan. Kalau satu kota Jogja ini ya 500 becak masih ada yang Becak kayu ya, Pak? Masih ono loh. Nek lem tuh ya. Oh, Tapi kalau yang keluar ini rata-rata becak apa Pak yang keluar? yang keluar ya becak bengsor itu yang ada mesinnya. Oh yang motor? Ya motor, yang becak odel itu pasti tiap hari pasti ada yang keluar. Kalau yang becak listrik itu kan baru, belum ada 1 bulan. Oh belum ada satu Ya bulan. kita 1 bulan keluarnya. Soalnya saya baca di internet itu dari 2023 kalau Iya nggak salah sudah betul, ada. betul. Tapi rencana itu masih rencana. keluarnya masih sedikit Pak. Oh, keluarnya baru-baru ini ya. Iya. Berapa itu aja. Terus kalau adanya becak motor dan becak listrik ini mempengaruhi nggak Pak sama Ya. becak kayu? aslinya Aslinya itu. mempengaruhi masalah cuaca. Kan asapnya itu kalau becak mesin itu kan asapnya ada yang besar, Iya. ada yang enggak. Itu asapnya itu kan mengaruhi itu. Mempengaruhi polusi udara. Iya. Kalau penumpangnya ikut berpengaruh nggak Pak? Apakah jadi lebih sedikit karena becak motor dan becak listrik atau Mbak, bagaimana? biasanya kalau apa itu namanya, kalau awalnya naik juga ya udah tempat bawa tempat juga nggak mau pilih yang pakai itu. Ini aja kalau nggak mau nggak mau. Jadi banyak orang yang lebih memilih untuk becak motor. Tapi terus saja kalau maunya ya gitu Mbak. Kalau kamu nggak naik nanti yang saya dapat rezeki gimana kalau nggak mau berhenti naik yang terus ternyata ya mau. Tapi kuat Pak, biasanya kasihan Pak. Udah Pak, saya itu udah biasa udah puluhan tahun, udah beberapa tahun. Sebenarnya itu harus percaya sama becak aja, yang penting antarnya sampai tujuan aja, sampai tujuan. Banyak orang jadi kayak merasa kasihan gitu ya Pak, lihat Kasihan bapaknya itu sudah nggak- tua. Kasihan itu nganu Mbak, nggak mesti dikatakan namanya kasihan itu. Tapi kan penumpangnya kan memangnya kan mau aja gitu. Sebagian malah ingin yang mesin becak kayu itu kan lebih enak penumpangnya. Kalau jalan-jalan kan tidak santai, nggak terlalu cepat. Kalau umpama ditarik 20.000 kan, kalau sini dari Keraton kan nggak terlalu lama, kan santai menikmati. Kalau pakai itu kan tinggal ngebreng, nyampe kita sampelnya, wah ini mau umpama tak agak tuku iki wis. Nah, ibaratnya semair-mair ibaratnya. Kalau untuk menurut Bapak harapan Bapak tentang becak kayu ini apa Pak? Harapan kedepannya bagaimana untuk becak Ini, kayu? Mbak, memajukan anak saya bisa menjadi orang yang sukses kan. Iya, sebabnya kan cuma tanya kan lagi juga itu kan. Iya bisa. Yang sebenarnya orang kaya bapak Nel kan. Boleh sing bersihan lah. Bersihan, masih bersihan ki ya kaya ning kantor, kaya ning kono apa. Saya sing ning ngene ayam-ayam kan iki. Itu kan luwih kerja. Kok bapaknya suka becak anak iso. Sak dure. Kan becak itu ora kosong. Jadi
becak kayu ini harus dilestarikan ya Pak? Iya, Iya, dari Kerto Dalam memang dilestarikan selama-lamanya. Dari dulu kenangan lama Mbak soalnya Mbak. Ya, jadi harapannya tetap banyak orang yang masih menggunakan becak kayu daripada becak motor kan. Ya soalnya kan kalau kamu itu memang sisi itu cuma penumpangnya biasanya cuma kasihan gitu, tapi nggak diapa. Dan itu selalu kangen komunikasi jadi nggak sedih. Mbak, ini dari apa Pak? Dari sekolahan apa? Dari ini Pak, Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Oke. Saya dapat tugas UTS untuk mewawancarai untuk sebagai nilai keterampilan berbicara saya. Iya, iya, iya. Mbak asli dari mana Mbak? Saya Bapak itu orang Jogja. Oke, tapi saya lahirnya di Kalimantan Tengah. Oh ya Allah, ya semoga nanti semuanya lancar. Kalimantan juga Mbaknya dari Kalimantan ya? Iya. Ya saya saudara asli saya itu dari Tias itu ya ada yang Kalimantan juga. Orangnya juga teladan juga. Kerjaan Mana Pak? kurang tahu tapi ada yang di sana mengejar ilmu juga. Oke. Ya sekolah sama Mbak. Iya. Saya itu berkali-kali Mbak sudah 4 kali wawancara seperti ini. Oh, oke. Di syuting sudah 3 kali, wawancara 3 kali. Iya. Mbaknya dari Kalimantan juga Mbaknya? Dari Jogja. Oh iya. Enggak apa-apa. Namanya Pak siapa? Dini. Ini. Oke. Saya Pak Sugut perkenalan. Pak Sugut. Pak Sugut. Pak Sugut. Ya, ini Pak Kus. Nama saya Pak Kusnanto. Pak Panggilannya Pak Kus Kusnanto. saja. Terus satunya pahlawan negara. Dulu saya mau disekolahkan sama orang saya nggak mampu. Kalau pengen mampu, saya bisa sekolah sampai itu, bisa dijadikan itu apa itu ya, seperti angkatan itu. Tapi dulu saya kan nggak mau untuk makan aja kan juga susah. Kan anak bapak saya dulu kan anaknya kan empat, masih kecil yang kerja cuma satu bapak saya. Iya toh? Iya. Gimana ini untuk makan aja susah kok. Kalau bikin sekolah nanti kalau makannya kalau nggak sarap nggak apa. Kalau polanya orang sekolah itu polanya dari makan, kalau makannya berkurang kan berpikirannya kan kurang cerdas gitu. Dulu saya udah mikir gitu Mbak. Nah, ini kalau nanti sudah selesai berempat ini, doa saya Mbak kuliahnya lancar. Kalau sudah selesai kuliah dapat pekerjaan yang baik, dapat rezeki yang manfaat, bisa mengikuti ibadahnya Mbak. Kalau sudah keluarga, menyukupi keluarga. Terima kasih Bapak. Doa saya. Oke. Ya sama aja saya juga gitu. Namanya sama orang muslimat, kalau orang muslimat, orang muslimat, ada muslimin, sama orang itu saling menghormati. Nah ini saya tanya kan, ya namanya tidak ganggu saya, tidak ganggu ini, tidak ganggu. Semuanya ikhlasnya. Ini ikhlas, aku ikhlas, Mbak ikhlas. Semuanya ikhlas semua. Ya, semoga ada. Yang maksudnya itu ada ininya, namanya itu ada titik-titiknya itu saya doakan lancar semuanya. Ya. Ya sudah. Nek rampung ditutup, nek rampung biasanya. Oke, sudah Pak sampun. Terima kasih ya Pak Iya, sudah iya. mengizinkan saya untuk mewawancara Oh, Bapak. iya, amin. Ya. Terima kasih ya Pak. Iya.